Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Diasfika Alfa Brutu. Saya dari Pendidikan Biologi Unit 2 dengan NIM 250402036. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di era digital. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Kita memiliki lebih dari 1.300 daerah bangsa atau bahasa daerah. Dengan kondisi tersebut, tentu diperlukan satu bahasa yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Di era digital seperti sekarang, peran bahasa Indonesia justru semakin penting. Setiap hari masyarakat menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda, kita tetap dapat saling memahami karena menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama. Contohnya nih, ada seorang pelajar dari Aceh dapat berdiskusi secara daring dengan mahasiswa dari Papua mengenai tugas kuliah. Nah, mereka berbicara tentang tugas kuliah gitu ya kan, antara murid Aceh dan murid Papua. Mereka mungkin memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar karena menggunakan bahasa Indonesia. Contoh lainnya adalah ketika terjadi bencana alam di suatu daerah. Informasi yang dapat disampaikan pemerintah, media massa, maupun relawan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dari seluruh Indonesia. Hal ini mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan koordinasi bantuan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa utama dalam buku pelajaran, perkuliahan, seminar, dan pembelajaran daring. Mahasiswa dari berbagai daerah dapat belajar bersama tanpa mengalami kendala bahasa. Namun, di era digital kita juga menghadapi tantangan. Saat ini banyak sekali masyarakat, terutama generasi muda nih, yang lebih sering menggunakan istilah asing seperti bestie, literally, random, healing, relate, atau crush. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak salah jika sesuai konteks. Akan tetapi, jika digunakan secara berlebihan hingga menggeser penggunaan kosakata bahasa Indonesia, hal tersebut dapat mengurangi rasa bangga terhadap bahasa nasional kita. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun, terutama ketika berkomunikasi di ruang publik digital. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap menjadi identitas bangsa, sekaligus memperkuat persatuan di tengah perkembangan teknologi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti menolak bahasa asing, melainkan tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa, terutama di era digital. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan daerah dapat berkomunikasi, bekerja sama, serta memperkuat persatuan bangsa. Teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.